إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada pagi yang sangat mulia ini masih melimpahkan rahmah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali. Salam dan salam kepada Rasulullah, kepada para dan sahabat, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang berhormat semua yang telah berhadir pada pagi yang sangat mulia ini, sebagaimana kita berkumpul di sini, insyaallah Allah akan mengumpulkan kita dalam surganya. Amin. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita Kitab Al-Jawami' Al-Musannifat memasuki dalam fasal pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan kita Jalla wa'azza, dan yang mustahil padanya dan yang jaiz padanya. Pada hari ini kita memasuki tentang satu pasal pada menyatakan barang yang wajib bagi hak Tuhan Jalla wa'azza dan yang mustahil dan barang yang harus. Ini kewajiban terhadap kita. Kewajiban terhadap kita, kewajiban terhadap orang-orang yang telah sampai akil balik untuk mengetahui barang yang wajib pada hak Allah, yang mustahil pada Allah dan yang harus pada Allah. InsyaAllah faham. Saya tak pandai cakap dengan InsyaAllah faham. Jadi alhamdulillah. Sebab apa Ustaz? Alhamdulillah, sebab tempat yang paling istimewa di dunia ini, Nabi mengatakan tempat yang sangat, bahkan menyebutkan sebagai surga di dunia ini adalah majlis ilmu. Majlis ilmu, Rasulullah Nabi mengatakan merupakan surga dunia. Jadi kalau kita nak masuk surga di dunia ini, kita harus datang ke tempat majlis ilmu.
Sebab apa majlis ilmu dikatakan dengan surga di dunia? Karena di tempat itu kita mengingat Allah, mengenal Allah, dan untuk melakukan segala perintah Allah. Sedangkan surga milik Allah. Jalan menuju surga dengan ilmu, dengan mendekatkan diri kepada orang yang menciptakan surga. Makanya majlis ilmu merupakan surganya. Kalau kita nak pergi ke surganya di dunia, kita pergilah ke di mana-mana ada majlis ilmu, disitulah surganya dunia. InsyaAllah dengan sebab kita mendatangi majlis ilmu betul dalam beribadah kepada Allah, Allah akan memasukkan kita dalam surganya yang sebenarnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang sangat mulia ini kita memasuki, walaupun ini mungkin kita sudah paham, sudah hafal, tapi ini kewajiban. Kalau kita sudah hafal, Ustaz, apa dapat pahala? Samalah, dapat pahala. Pahalanya sama seperti kita masa belajar dulu, untuk mengulang kaji kembali. Dan setelah kita menghafal, yang pertamanya wajib kita menuntut untuk mengetahui sifat yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang harus pada Allah. Setelah kewajiban itu telah kita jalankan, kewajiban terhadap kita untuk memberitahu saudara-saudara kita yang belum tahu. Kalau kita punya anak, kewajiban untuk memberitahu kepada anak-anak kita. Zaman sekarang banyak orang yang mampu membesarkan anak dengan harta. Maknanya kita mampu, semua orang mampu membesarkan anak dengan harta. Tetapi ketika anak sudah besar, ada ini banyak sekarang terjadi. Seorang anak berani melawan orang tuanya. Bahkan dia mengatakan, jangan pernah bangunkan aku subuh kalau aku sedang tidur. Dia berani ucapkan macam itu kepada orang tuanya. Dia melawan. Jangankan disuruh salat, disuruh mencari ilmu ataupun hal-hal yang wajib yang lain, dia berani untuk melawan. Sebab apa? Sebab orang tua tidak membesarkan anaknya dengan ilmu agama. Inilah kesalahan kita. Jangan kita salahkan anak kita. Sebab guru yang pertamanya terhadap anak adalah orang tua, ibu bapaknya. Jadi hal yang terpenting yang pertamanya setelah anak kita balik, kewajiban terhadap kita untuk mengajar, untuk mengajar tentang ilmu-ilmu agama, mengenal tentang Tuhan. Jadi apabila dia sudah mengenal tentang sifat-sifat Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia tahu tentang neraka dan surga, insya-Allah anak tersebut tidak akan berani untuk melawan orang tuanya. Jadi inilah mungkin kita kekurangan terhadap kita sekarang ini di akhir zaman, kita kurang mempedulikan ilmu agama terhadap anak-anak kita. InsyaAllah kita yang sudah paham ini, kita akan memberitahu kepada saudara dan kepada anak-anak kita untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan nanti di akhir kehidupan kita akan mati dalam husnul khatimah, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib pada hak Allah, maka yang wajib baginya Allah itu yaitu 20 sifat. Yang wajib kita ketahui, yang wajib, sifat yang wajib pada Allah itu 20. Sifat Allah banyak sifat Allah. Tetapi yang wajib kita ketahui apabila kita sudah sampai masa balik, 20 sifat. Dan yang mustahil atasnya itu pun 20 jiwa. Yang wajib pada Allah 20, yang mustahil atas Allah 20. Apa makna daripada wajib? Makna daripada wajib, barang yang tidak ditasawur pada akal oleh tiada. Yutasarrafu ma la yutasarrafu fil aqli adamuhu. Istilahlah
yutasawwaru, mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak ditasawur, mana tidak ditasawur, tidak diterima. Kalau kita memakai akal kita memikirkan bahwa tidak ada Tuhan, Allah tidak ada, seperti pendapatnya orang yang ateis, tidak pernah percaya kepada Tuhan. Berarti kalau kita pikirkan dengan akal, tidak mungkin, makna wajib, tidak didapati oleh akal kita untuk mengatakan Tuhan tidak ada, sebab alam ini ada. Macam kita tengok satu rumah lah, pasti ada orang yang membuat rumah itu, orang yang mendirikan, yang menjadikan rumah. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa yang menjadikannya. Ini sifat yang wajib, bagi Allah. Ya, barang tidak ditasawur pada akal kita oleh tiada. Akal tidak menerima untuk mengatakan tidak ada Tuhan. Akal tidak menerima. Ini makna daripada wajib. Sedangkan makna daripada mustahil, barang yang tidak ditasawur oleh pada akal oleh ada. Untuk ada barang tersebut tidak diterima oleh akal kita. Ini mustahil. 20 sifat mustahil jua, yaitu lawan segala sifat yang 20. Lawan daripada yang 20, itulah yang mustahil baginya Allah Azza wa Jalla. Maka inilah bilangannya. Pertama, wujud. Sifat yang pertama yang wajib kita ketahui, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wujud, ada. Artinya ada, lawannya tiada. Makna daripada wujud, Allah itu ada. Jadi mustahil Allah tiada. Wajib adanya, mustahil tiadanya Allah. Berarti ada Allah itu wajib. Mana wajib? Untuk mengatakan tidak ada Allah itu tidak diterima oleh akal. Kalau kita mengatakan Allah tidak ada, akal tidak akan pernah menerimanya. Mana wajib? Berarti wajib adanya Allah, mustahil tiadanya Allah. Ini yang pertama. Dan yang keduanya kidam. Artinya sedia, lawannya baharu. Wajib sedianya Allah, mustahil baharunya Allah. Yang kedua kidam. Makna kidam sedia. Makna sedia memang telah ada, sudah ada. Macam mana sudah ada? La awalalah, tidak ada awal baginya Allah. Allah memang telah ada. Kapan ada? La awala, tidak diawali oleh awal. Kalau kita, awal manusia ataupun makhluk ataupun alam ini diawali oleh Adam, tiada, baru kemudian diadakan. Macam kita nanti punya anak, nanti berarti diawali oleh tiada, daripada tiada kepada ada. Sedangkan Allah kidam. Makna kadim ni ataupun kidam ni memang telah ada, tidak diawali oleh tiada kemudian baru ada. Kalau kemudian baru ada Allah, nanti orang bertanya siapa yang menciptakan Allah? Berarti ada yang lain yang menciptakan Allah. Ini mustahil. Makanya Allah bersifat dengan kidam. Allah bersifat dengan kidam. Mana kidam sedia. Tidak diawali oleh awal. Tahun berapa, hari apa, tidak ada. Allah kadim, terdahulu. Makna yang terdahulu di sini itulah la awwala lahu. Tidak ada awal baginya Allah. Lawannya baharu. Makna baharu inilah alam ini yang kita tengok ni, termasuk kita manusia. Baharu. Makna baharu sesuatu yang diawali oleh tiada. Macam surau ni, kampung ni dulu tidak ada. Kampung ni baru dia. Setelah tiada baru ada. Dinamakan dengan baharu. Sesuatu yang diawali oleh tiada kemudian baru ada, Allah yang mengadakannya, dinamakan dia dengan baharu. Wajib sedianya, mustahil baharunya Allah.
Berarti wajib bagi Allah Ta'ala kadim, Allah tidak diawali oleh tiada, dan mustahil baharu. Mustahil baharu, Allah kemudian baru ada. Itu mustahil. Mustahil lah. Yang ketiganya baka. Yang ketiga, wajib kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala baka, artinya kekal. Kekal. Yang pertama, Allah wujud, Allah telah ada. Kapan ada Allah? La awalalah. Jawabannya, tidak ada awal baginya Allah, sebab Allah Ta'ala kadim. Yang ketiganya baka, sampai kapan Allah itu setelah ada? Tidak ada awal bagi adanya Allah. Sampai kapan dia ada? Baka. Apa makna baka? Kekal. Allah itu kekal, berarti selama-lamanya. Lawannya fana. Fana ini sesuatu yang telah ada nanti akan hilang, akan musnah. Seperti dunia ini, datang kiamat, binasa. Semua akan binasa, fana, hilang. Jadi wajib kekalnya Allah, mustahil fananya Allah, binasanya Allah. Berarti Allah setelah ada yang tidak diawali oleh awal, memang telah ada, dan ada tersebut akan baka, kekal. Yang tidak ada akhir, selama-lamanya, wujud selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahannya Allah bagi hawadis, artinya bersalahan ia Allah bagi segala yang baharu. Mukhalafatul lil hawadis, bersalahan ianya Allah bagi segala yang baharu. Lawannya bersamaan, ianya Allah bagi segala yang baharu. Wajib bersalahan bagi segala yang baharu, mustahil bersamaan bagi segala yang baharu. Ini. Yang keempat, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna daripada mukhalafatuhu lil hawadis? Bersalahan, menyalahi, tidak sama. Tidak sama Allah. Mana bersalahan bagi segala yang baharu. Mana yang baharu? Kita manusia, laut, langit, semuanya, alam selain daripada Allah ini baharu, sebab dulu tidak ada, Allah yang menciptakannya. Tidak sama, bersalahan. Tidak sama ianya Allah. Makna bersalahan bagi segala yang baharu. Lawannya bersamaan. Sama bagi Allah dengan segala yang baharu, ini mustahil. Dan wajib bersalahan bagi segala yang baharu, mustahil bersamaan segala yang baharu. Jadi semuanya Allah mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama. Jadi kalau nanti memikir-mikirkan, membayang-bayangkan Tuhan maha besar, nampak dalam kepala kita besar, tak ada itu. Sesuatu, sebab Allah mukhalafah lil hawadis. Kalau mukhalafah lil hawadis, tidak ada umpama. Tidak umpama. Macam mana orang tanya Tuhan tu mukhalafah lil hawadis? Mana mukhalafah tidak sama? Kalau tidak sama, kita tidak boleh mengumpamakan. Tidak ada contoh. Tidak ada umpama macam ini, macam tidak ada. Sebab memang mukhalafah. Tidak ada sesuatu pun. Jadi mukhalafatul lil hawadis. Nanti ada sebahagian orang yang mengatakan seperti Tuhan di atas aras. Nanti ada saudara-saudara kita yang mengatakan begini, Ustaz, kan Tuhan di atas aras dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas aras. Tuhan yang mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an. Itu ada ayat yang harus sebahagian mentakwilkan makna ataupun mentafwidkan, kita serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dipalingkan makna. Sebab apa? Sebab kalau kita beri makna dia Tuhan duduk di atas aras, berarti Tuhan butuh kepada tempat. Kalau Tuhan butuh kepada tempat, Tuhan lemah. Mustahil Tuhan lemah. Di sinilah berarti tidak boleh kita memberi makna itu sesuai dengan lafaz dia.
Mukhalafah. Nanti kalau kita kata bahwa Allah itu duduk di atas aras, sedangkan Allah bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baru. Nanti kalau duduk samalah dengan manusia, butuh kepada tempat duduk. Di sini banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi kita yang mengikut Asy'ari dan Maturidiyah, kita wajib mengatakan bahwa Allah punya sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Termasuk salah satunya yang wajib bagi Allah, mukhalafatul lil hawadis. Berarti Allah tidak punya tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Mukhalafah, berbeda. Semuanya tidak sama. Sebab bersamaannya Allah dengan makhluk ini mustahil. Mustahil. Yang kelimanya qiyamuhu binafsih. Yang kelima qiyamuhu binafsih, artinya berdirinya Allah dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendirinya. Lawannya berdiri ia dengan lainnya. Lawan daripada qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, yang menjadi berlawanan dengan dia adalah berdiri dengan lainnya, membutuhkan pada tempat yang lain. Sebagaimana kita berdiri kan butuh pada tempat. Kalau tak ada tempat, macam mana nak berdiri? Jadi kalau Allah berdiri dengan sendirinya, jadi kalau tak ada tempat, macam mana berdiri? Mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk, membutuhkan pada tempat. Allah berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi, wajib terhadap Allah berdiri dengan sendirinya, mustahil berdiri dengan yang lainnya. Mustahil. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa. Esa ianya Allah. Allah itu esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Lawannya dua. Jadi kalau kita katakan Allah itu dua, mustahil. Allah itu esa, satu. Sebab kalau Allah dua, Allah lemah, membutuhkan kepada yang lainnya. Bukan orang yang berkuasa. Berarti macam kita tidak berkuasa. Kita tidak punya apa-apa. Sebab butuh kepada Allah. Tanpa Allah yang memberikan kepada kita, tidak punya apa-apa. Tidak ada. Makanya Allah itu esa, dia Allah, maha kuasa. Allah itu esa sendirinya. Tidak butuh kepada kawan dia, tidak butuh. Wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hayah, artinya hidup. Allah itu hidup, lawannya mati. Allah hidup, tidak pernah mati-mati. Allah Ta'ala, Allah akan hidup untuk selamanya. Dan hidupnya bila? Tidak diawali. Kapan? La awwala lahu. Memang Allah kadim. Allah telah ada, tidak diawali oleh tiada. Dan hayah, hidup, lawannya mati. Wajib hidupnya Allah, mustahil matinya Allah. Yang kedelapan, ilmu. Allah tahu, lawannya bebal. Mana bebal? Tidak tahu. Wajib tahunya Allah, mustahil bebalnya Allah. Jadi Allah maha mengetahui. Kalau kita manusia ini, kita tahu hanya yang ada di depan mata, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, kita yang tahu. Sedangkan Allah maha mengetahui dia, tahu dia, walaupun manusia ini melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak nampak pada manusia yang lain. Sedangkan Allah tahu. Allah maha tahu. Allah yang menciptakan semuanya. Yang kesembilan, kudrah, artinya kuasa, lawannya lemah. Allah
berkuasa, punya kekuasaan. Lawan sifatnya kuasa adalah lemah. Lemah tidak ada pada Allah. Allah kuasa. Wajib kuasanya Allah, mustahil lemahnya Allah. Yang ke-10, iradah, artinya berkehendak, yakni jadi segala yang alim dengan kehendak. Jadi segala yang alam ini, iradah Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam dengan kehendak. Lawannya tiada berkehendak. Jadi segala alam yang ada ini, makna alam ma siwallah, selain daripada Allah. Makna alam adalah yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya alam. Yang telah ada di alam ini semuanya iradah Allah, kehendak Allah. Yakni jadi segala alam tiada dengan kehendaknya. Mustahil. Jadi segala alam itu tiada dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau jadi alam ini bukan dengan kehendaknya Allah, ini mustahil. Apapun yang terjadi semuanya dengan iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dengan iradah. Yang ke-9, artinya sama. Yang ke-9 sama, artinya mendengar. Allah mendengar. Lawannya tuli. Allah mendengar. Semua mendengar. Jadi kalau Allah mendengar, kenapa doa saya tidak pernah diterima, Ustaz? Yang ke-11. Yang ke-11 sama, artinya mendengar, lawannya tuli. Allah mendengar semua yang kita ucapkan. Jangankan yang kita ucapkan, yang berbisik dalam hati kita yang tidak tahu oleh manusia, niat kita dalam hati. Kita punya niat jahat ataupun baik, belum kita lakukan, Allah itu tahu. Allah tahu. Walaupun kita tidak pernah mengucapkannya, apalagi kita sudah mengucapkan. Sebahagian kita mungkin ada yang suka bercakap-cakap tentang orang lain, kan? Allah tahu semuanya. Allah mendengar. Jangankan yang kita ucapkan, bisikan hati yang tersembunyi sekalipun di dalam hati kita ini, tak ada malaikat dan jin yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah tahu niat kita. Kalau ada doa yang belum diterima, bukan Allah tak mendengar, mungkin belum cukup syarat. Ada syarat-syarat diterimakan doa. Yang paling utamanya, syarat-syarat diterimakan doa adalah kita harus makan makanan yang halal. Makanan yang halal, kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, insya-Allah Allah akan menerima doa kita. Kalaupun tidak diterima, itu Allah tidak menerima di dunia ini, tetapi Allah memberinya di akhirat nanti. Memberi ganti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah bosan tidak meminta kepada Allah. Selalu setiap salat minta kepada Allah, walaupun tidak Allah memberi. Allah Maha mendengar, tetapi Allah menundanya. Mungkin tidak baik Allah memberikan di dunia ini, akan lebih baik Allah memberikan di akhirat. Kita jangan tidak baik sangka. Mungkin kita menyangka Allah inilah itulah, kan? Kepada orang lain Allah memberi, kepada kita tidak Allah beri. Bukan. Allah tetap mendengar apa yang kita minta kepada Allah, tapi Allah tahu mana yang lebih baik kepada kita. Mungkin kita memikirkan lebih baik kaya di dunia ini, kita menurut kita ini, tapi bagi Allah kita baik miskin. Kalau Allah memberi kaya, mungkin kita akan lupa terhadap Allah, lupa terhadap perintah Allah. Semuanya ketentuan iradah Allah terbaik buat kita. Kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar. Jangan pernah bosan meminta. Yang paling utama kita meminta adalah istiqamah iman. Istiqamah iman. Sebab apa minta istiqamah iman? Sebab dengan istiqamah imanlah mati kita nanti dengan husnul khatimah, penutupan yang baik. Selamat iman, kunci
masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 basar, artinya melihat, lawannya buta. Wajib melihat Allah, mustahil buta Allah melihat. Kita wajib mengiktikadkan dalam hati kita bahwa Allah melihat, dan ini wajib kita ingat-ingatkan selalu. Sebab kalau kita mengingatkan Allah selalu mengingatkan melihat kita, insya-Allah kita tidak berani melakukan kejahatan. Allah melihat kita, walaupun seorang, tak ada orang lain, tetapi dalam pikiran kita ini ada Allah yang melihat kita. Kita tidak akan berani, tidak akan berani. Sebab kalau kita kadang takut dengan manusia, di depan manusia kita nampak baik, kita memperlihatkan kebaikan kita untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Sedangkan kalau niat kita jahat, ini Allah tahu, dan Allah melihat apa yang kita lakukan semuanya. Mustahil Allah tidak melihat. Yang ke-13 sifat yang wajib bagi Allah adalah kalam. Allah artinya berkata-kata, lawannya keluh. Allah itu bisu, tidak berkata-kata, mustahil. Wajib berkata-katanya Allah, mustahil keluhnya Allah. Jadi Allah itu berkata-kata, tetapi kata-kata Allah tidak sama dengan kata-kata manusia. Tidak sama. Yang ke-14 hayyun, artinya yang hidup. Allah yang maha hidup, lawannya yang mati. Wajib yang hidup, mustahil yang matinya Allah. Yang ke-15 alimun. Alimun artinya yang mengetahui, lawannya yang jahil, tidak mengetahui. Wajib yang mengetahuinya Allah, mustahil yang jahilnya Allah. Ke-16 qadirun, artinya yang kuasa, lawannya yang lemah. Wajib yang kuasanya Allah, mustahil yang lemahnya Allah. Ke-17 muridun, artinya yang berkehendak, yakni yang jadi segala alam dengan kehendaknya Allah, mustahil jadi yang tiada di kehendaknya Allah. Semua yang ada ini semua atas kehendak Allah. Mustahil ada sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. yakni wajib jadi alam dengan kehendaknya, mustahil jadinya alam itu dengan tiada berkehendak. Wajib kita itikadkan. Yang ke-18 sami'un, artinya yang mendengar, lawannya yang tuli. Wajib yang mendengar, mustahil yang tulinya Allah. Yang ke-19 basirun, artinya yang melihat, lawannya yang buta. Wajib yang melihatnya Allah, mustahil yang butanya Allah. Yang ke-20 mutakallimun, artinya yang berkata-kata, lawannya yang keluh. Wajib yang berkata-kata, mustahil yang keluhnya Allah. Ini 20 sifat wajib kita hafal, wajib kita i'tikadkan, dan wajib kita mengajari anak-anak kita. Mutakallimun, yang berkata-kata. Kalam Allah itu macam mana? Kalam Allah Ta'ala itu kalam kadim, kalam masa Allah Ta'ala ada itu, kalam kadim, tidak ada awal. La biharfin wala bisautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Wala bikitabin, dan tidak ada tertulis. Jadi kalau orang itu Al-Quran, itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu kan kalam Allah. Kalam Allah tidak punya suara, tidak punya huruf, tidak ada tulisan. Yang azali, kalam yang kadim, kalam yang dahulu. Sedangkan Al-Quran ini ada ikhtilaf pendapat di antara imam-imam, tetapi kita Imam Asy-Syafi'i, kita yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i tentang masalah tauhid, yang bermazhab dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau kita mengikuti Imam mazhab Asy-Syafi'i, berarti ada pendapat boleh kita mengatakan bahawa kalam yang sudah punya yang tertulis, yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mulai daripada Al-Fatihah itu boleh kita kan baharu.
Tetapi kalau ada pendapat dalam imam yang lain, tidak boleh. Sebab kalam Allah Ta'ala yang azali itu la biharfin, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada tertulis. Dia yang pertama daripada Allah, diturunkan kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz kepada langit yang ketujuh, kalau tidak salah, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala mutakalimun, berkata-kata. Ini 20 sifat wajib. Maknanya bukan Allah Ta'ala punya hanya 20 sifat. Allah punya banyak sifat, tetapi yang wajib kita pahami, yang wajib kita hafal, kita ketahui 20. Yang pertama wujud. Sebab apa? Untuk mengatakan bahwa Allah Ta'ala yang pertama wujud. Tentang masalah sifat-sifat Tuhan ni, untuk membedakan di antara segala makhluk, segala alam ini. Wujud, qidam, baqa, mukhalaful hawadis, qiyamu binafsi, sampai 20 sifat. Ini wajib. Kalau kita punya anak sudah sampai balik, tiap-tiap malam kita suruh hafal. Suruh hafal. Jangan malam-malam kita cakap dengan anak kita, berapa dapat duit hari ini. Duduk, dapat duit berapa hari ini ya? Kita duduk bercakap. Coba, mana sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dia kenal Allah, insya-Allah dia akan mengenal orang tua. Takut kepada neraka, dia akan merindukan surga. Kalau dia rindu kepada surga, takut kepada neraka, dia tidak akan pernah melawan orang tua. Inilah mungkin kelalaian sebahagian saudara kita tentang mengajar anak-anak kita tentang ilmu agama, sehingga kapan dia baru tahu, baru sadar ketika anak membantah dia ni. Dia baru datang ke tempat, ustaz buatlah air ni, ataupun salat hajatlah untuk anak saya ni, dia untuk menjadi anak yang baik, tidak membantah orang tua. Sepatutnya bukan kita suruh buat air, tetapi kita memasukkan ilmu agama dalam hatinya semenjak dia masa balik. Semasa dia mau memasuki usia dia 14 tahun, 15 tahun, kita mengajari dia tentang Tuhan. Macam mana nak memberitahu tentang Tuhan? Masa dia tu meminta duit ke kita tu, mak nak pergi sekolah, nak duit, mas jangan kasih langsung ke kasih duit kita. Kamu tahu tak ini duit siapa? Ini bukan duit mama, tetapi ini duit yang Allah berikan kepada mama. Makanya kamu harus wajib melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi selalu kita mengingatkan dia kepada Allah. Dia sadar dengan sendirinya, tiap-tiap harinya, tiap malamnya sadar dengan kedua orang tuanya. Siapa yang buat dia sadar? Orang tuanya. Sebab orang tuanya merupakan guru dia yang pertama di rumahnya. Balik sekolah pukul 1, masuk waktu zuhur, kita tanya, nak sudah solat zuhur? Sebab Allah yang memberi kita hidup, Allah yang memberi kita kesehatan. Semuanya yang ada ini Allah yang memberikan. Jadi sedikit-sedikitlah, walaupun kita 1 kali 2 kali itu tidak pernah mendengar, nanti kalau sudah berkali-kali kita memang memberitahu kepada dia, insya-Allah dia akan takut kepada Allah dan tidak akan membantah kedua orang tuanya. Sebab banyak sekarang yang tidak tahu anak-anak ini surga terletak di bawah telapak kaki kedua orang tua. Membantah ataupun tidak mendengar. Pada ridanya Allah ada pada rida kedua orang tua. Kalau orang tuanya rida, baru ada keridaan Allah. Apa makna rida itu? Rida itulah rahmat. Apa makna rahmat? Rabbighfirli warhamni, kita meminta kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, beri rahmat kepada aku. Rahmat yang dimaknakan di situ adalah rahmat rida Allah untuk masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmat. Makna rahmat rida itulah memasuki surganya Allah. Sebab kehidupan yang paling bahagia itulah kehidupan di dalam surganya nanti, bukan di dunia ini.
Maka kita selalu memohon untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat ridanya Allah, dimasukkan surga dengan dimatikan dalam keadaan beriman. Inilah 20 sifat ni wajib terhadap kita dan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau kita memang salah hafal, kita bagi tahu kepada kawan-kawan tentang yang wajib. Sebab kalau dia tidak tahu yang wajib, dosa. Kita yang tahu tidak menyampaikan, kita juga dosa. Sebab Nabi mengatakan sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Maknanya sampaikan tentang agama ini apa yang kamu tahu, walaupun orang marah sekalipun. Yang penting kita yang menyampaikan tidak marah. Macam kita ajak kita orang solat, mari solat, walaupun orang marah kepada kita sekali dua kali, tetap kewajiban terhadap kita adalah memberitahu ataupun mengajak orang-orang yang tidak solat ataupun ilmu-ilmu yang wajib. Ini wajib. Yang pertama kepada siapa wajib? Yang pertama pada kita. Fardu ain, makna fardu ain ini diwajibkan kepada masing-masing kita. Setelah itu kita punya saudara, kita bagi tahu saudara, kita punya anak, wajib kita bagi tahu kepada anak-anak kita. Inilah sifat yang 20 yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus, yang jaiz padanya Allah itu berbuat segala alam atau meninggalkan. Allah punya satu sifat harus, jaiz, berbuat segala alam ataupun meninggalkan daripada berbuat dia alam. Maka hasilnya itu dengan 8 sifat itu. Berarti Allah punya sifat yang harus. Allah menjadikan alam ini harus, dan meniadakan alam ini juga harus, bukan wajib. Macam kita ni nak punya anak, misalnya seseorang yang sudah kahwin punya anak, Allah harus menjadikan anak untuk seseorang itu, walaupun dia telah berobat, berdoa berbagai macam. Kalau Allah tidak menjadikan, tidak jadi. Harus pada Allah, tidak wajib. Tidak wajib terhadap Allah semua orang yang telah kahwin ni wajib punya anak, tidak wajib. Harus Allah menjadikan anak dia, ataupun Allah menjadikan daripada setelah ada satu hari mati, harus. Allah harus mengadakan ataupun meniadakan tentang alam. Apa makna alam? Alam itulah masya Allah. Selain daripada Allah, semuanya alam. Dengan 8 sifat. Mana sifat? Ijad. Yang pertamanya ijad, artinya yang mengadakan. Allah mengijadkan, mewujudkan, mengadakan, harus. Dan yang kedua i'dam. Apa makna i'dam? Artinya yang mentiadakan. Allah mentiadakan, tidak mengadakan. Itu harus. Dan takhliq, artinya yang menjadikan. Allah menciptakan, menjadikan. Wa tarziqun, artinya yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Dan ahya'un, artinya yang menghidupkan. Dan amatahu, artinya yang mematikan. Dan ihda'u, artinya yang menunjuki. Allah yang memberi petunjuk. Wa idlal, dan Allah yang menyesatkan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, kan? Kita berdoa untuk mendapat petunjuk, sebab Allah yang memberi petunjuk. Jangan Allah menyesatkan kita. Semuanya Allah, berarti harus pada Allah itu. Maka jikalau diperbuat yang demikian itu, tiada jadi ia akan menambah ketinggiannya Allah. Dan jikalau ditinggalkannya daripada berbuat dia, tiada pula jadi akan mengurang ketinggiannya Allah. Maka jikalau diperbuat yang demikian itu, tiada jadi ia akan menambah ketinggiannya Allah. Dan jikalau ditinggalkannya daripada berbuat dia, tiada pula jadi akan mengurang ketinggiannya Allah. Jadi orang bertanya ini,
Allah harus menjadikan alam, menjadikan manusia, memperbanyakkan manusia, ataupun meninggalkan, tidak menjadikan. Apakah itu akan membuat Allah Ta'ala maha tinggi dengan sebab menjadikan, ataupun kalau Allah tidak menjadikan dapat mengurangkan ketinggiannya Allah? Tidak. Allah tidak berpengaruh. Tidak ada dengan sebab taat kita ini Allah menjadi maha tinggi, lebih besar. Tidak. Allah memang telah maha besar walaupun manusia berbuat maksiat. Kita tidak nanti kalau orang sepakat, semua manusia sepakat melakukan maksiat supaya Allah Ta'ala tidak besar lagi. Kita lakukan semua maksiat, itu tidak berpengaruh kepada ketinggiannya Allah, maha tinggi, maha besarnya Allah, tidak berpengaruh dengan ciptaannya Allah ini. Kalau manusia taat melakukan perintah Allah mendapatkan surga Allah, kalau dia maksiat mendapatkan neraka. Kembali kepada manusia, tidak berpengaruh kepada Allah. Jadi yang kita lakukan ini, kalau berarti manusia ini punya anak buah, punya orang yang bekerja dengan dia, yang pekerja ini taat kepada dia, berpengaruh kepada bos dia kan? Berpengaruh dengan sebab ini senang dia ataupun mendapat dibesarkan. Tetapi kalau Allah tidak, Allah apakah manusia ini taat ataupun maksiat, ketinggiannya Allah tidak akan pernah berkurang. Ketinggiannya Allah tidak akan pernah berkurang. Allah tetap maha tinggi. Inilah maksud dia, tidak menambah ketinggiannya Allah jikalau dia menjadikan, dan tidak mengurangi ketinggiannya Allah jikalau Allah meninggalkan, tidak menjadikan. Inilah makna jaiz pada hak Allah Ta'ala, Tuhan kita Azza wa Jalla. Ini makna harus pada hak Allah Azza wa Jalla. Harus. Maka yang dinamai alam itu 4 perkara. Mana-mana alam? Tadi kita katakan alam ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Jadi mana alam? Di sini musannif pengarang kitab ini Syekh memberitahu kepada kita, maka yang dinamai alam itu 4 perkara. Pertama, mungkin maujud. Ini bahasa Arab dia. Apa makna mungkin maujud? Namanya, artinya mungkin maujud namanya. Yang pertama, mungkin maujud namanya. Alam mungkin maujud, yang dinamakan dengan mungkin maujud. Artinya yang ada sekarang ini, yang ada sekarang ini. Ini mungkin maujud nih. Dinamai dengan mungkin maujud, ini alam yang ada sekarang ini. Yang kedua, makna alam mungkin sayujad. Mungkinun sayujadu. Mungkin sayujad namanya. Nama yang kedua mungkin sayujad. Artinya apa mungkin sayujad? Itu kan ada tanda 2 tu. Di samping tu, di luar tu. Qauluhu, yang lagi akan diadakan, yaitu seperti hari kiamat dan hari kebangkitan dalam kubur dan hari hisab dan lalu di atas siratal mustaqim, itu alam. Yang kedua, nama dia mungkin sayujad. Yang pertama tadi mungkin maujud, yang kedua mungkin sayujadu. Apa makna mungkin sayujadu? Yang selagi akan ada. Seperti Allah akan mengadakan nanti ada hari kiamat, ada hari kebangkitan di dalam kubur. Setelah kita mati masuk dalam kubur, nanti dibangkitkan, kita dihidupkan kembali, dan hari dihisab, perhitungan segala amal-amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah tercatat semuanya. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini semuanya dihisab, dihitung. Yang bercakap bukan lagi lidah. Lidah sudah terkunci. Nanti semua akan dihisab, diperhitungkan. Ada amalan lah. Ini hari ini kan ada di samping kita 2 malaikat nih, malaikat kiri kanan nih, raqib dan atid, menulis tentang baik dan buruk kita. Nanti pada masa hisab ini baru kita tengok. Ya, apakah kita melakukan yang baik ataupun yang jahat. Hisab. Dan lalu di atas siratal mustaqim. Ini semuanya dinamakan dengan alam. Alam apa? Alam mungkin sayujadu. Makna dia.
Berarti makna dia mungkin sayudat. Yang pertamanya mungkin maujud, yang keduanya mungkin sayujad. Mana contoh mungkin sayudat? Mungkin sayujad itu yang selagi akan ada, hari kiamat, hari bangkit dalam kubur, hari hisab, hari melalui di atas siratal mustaqim. Ini alam semua dia ni. Yang lagi akan diadakan. Kalau makna sayujad, yang selagi akan diadakan. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin makdum. Nama dia, namanya mungkin makdum. Artinya yang sudah hilang. Seperti zat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Adam. Sudah tidak ada lagi. Ini mungkin makdum. Dinamakan juga dengan alam. Itu sebagai contoh. Semua yang telah tiada, semua yang diadakan dari tiada kepada ada, daripada kepada tiada, ini dinamakan dengan mungkin makdum. Dinamakan juga dengan alam. Alam yang ketiganya mungkin makdum namanya. Artinya yang sudah hilang, seperti zat Nabi kita dan Nabi Adam. Berarti alam. Alam ini berarti bukan yang ada di sekarang ini. Yang telah tiada pun dinamakan dengan alam. Yang keempat, mungkin ilmu Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya lam yujad namanya. Pada ilmu Allah lam yujad namanya. Artinya yang sudah maklum pada ilmu Allah tiada diadakannya. Seperti iman segala orang kafir. Iman segala orang kafir ini Allah tidak mengadakannya. Pada ilmu Allah Ta'ala lam yujad, memang tidak diperdapatkan. Allah tidak memberi hidayah. Walaupun kita menampakkan mukjizat ataupun kelebihan pada orang kafir itu, dia tetap tidak beriman. Tidak beriman. Walaupun Allah menurunkan air hujan batu, semuanya azab, orang itu tidak beriman. Lam yujad nama dia. Ini maksud yang mau dijelaskan oleh musannif kepada kita tentang alam. Jadi alam itu ada empat tadi. Maka yang dinamakan alam, yang pertamanya makna alam adalah mungkin maujud. Mungkin maujud ini sekarang ini. Yang keduanya alam itu mungkin sayujadu. Makna mungkin sayujad yang selagi akan ada. Mana selagi akan ada? Hari kiamat, bangkit daripada kubur, hari hisab, lalu di atas siratal mustaqim. Ini nama dia juga alam. Yang ketiganya adalah mungkin makdum. Mungkin makdum yang sudah hilang, seperti orang yang telah meninggal, telah Allah jadikan, Allah hidupkan dan Allah matikan. Kalau di sini musannif membagi contoh seperti zat Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Adam telah tiada. Ini mungkin makdum, dinamakan juga dengan alam. Yang keempat mungkin pada ilmu Allah lam yujad. Lam yujad nama dia. Yang sudah ada, yang sudah maklum pada ilmu Allah tidak diadakannya, seperti iman segala orang kafir. Inilah empat yang dinamakan dengan alam. Alam. InsyaAllah faham. Inilah alam. Cuman diistilahkan dengan bahasa Arab. Mungkin maujud, mungkin sayujadu. Jadi kalau mungkin maujud adalah sesuatu yang telah ada. Kalau sayujadu selagi yang akan ada. Kalau mungkin makdum yang telah tiada. Makna dia. Dan demikian lagi ada belakang laut. Contoh yang keempat, mungkin ilmu Allah bahwa sesungguhnya tidak di lam yujad. Mana lam yujad? Lam yujad namanya. Artinya yang sudah maklum pada ilmu Allah tiada diadakan, seperti iman segala kafir dan
Laut ke tu? Ustaz tu? Mak ada yang tahu tak? Laut apa tu? Seperti iman segala orang kafir. Dan sedikit tu apa contoh? Contoh yang keempat tu, sudah ada pada ilmu Allah, tidak diperdapatkan. Sudah maklum pada ilmu Allah, tiada diadakan, seperti iman orang kafir. Itu kurang tahu sedikit lagi apa contoh daripada yang keempat lah tu. Laut tertawa, bukan. Cukuplah satu contoh. Seperti iman segala orang kafir, iman tiada diadakan iman orang kafir ini memang maklum pada ilmu Allah Ta'ala. Ini dinamakan juga dengan alam. Juga dinamakan dengan alam. Kita sambung lagi ya. Bajuri tak bawa. Bajuri seorang ni kita sambung ni. Kita sambung ni ya. Dan demikian lagi yang wajib pula bahawa diketahui oleh segala yang akil balik barang yang wajib bagi hak segala Rasulullah dan yang mustahil padanya Rasulullah dan yang harus padanya Rasulullah. Jadi yang setelah kita wajib terhantam yang wajib pada hak Allah, sekarang ni memasuki yang wajib pada hak Rasul. Kita wajib mengetahui tentang masalah yang wajib pada hak Rasul. Mana-mana yang wajib pada hak Rasul. Dan yang mustahil dan yang harus padanya Rasul. Adapun yang wajib baginya 3 sifat. Yang wajib baginya Rasul 3 sifat, dan yang mustahil atasnya pula 3 sifat jua, iaitu lawan sifat yang wajib itu. Adapun yang wajib baginya Rasul 3 sifat, dan yang mustahil atasnya pula 3 sifat jua, iaitu lawannya sifat yang wajib itu. Jadi yang wajib pada Rasul ada 3 sifat, dan lawannya juga yang mustahil 3 sifat. Lawan daripada yang wajib. Berarti kalau yang wajib itu 3, lawan berarti yang wajib juga 3. Berarti mustahil pada Rasul juga ada 3 sifat. Yang pertamanya adalah Rasul itu siddiq, artinya benar. Sidqun, fahuwa sa wa huwa sadiqun, makna dia orang yang benar. Artinya Rasul ini seorang yang benar. Kan tidak mungkin seorang Rasul itu menyampaikan hal yang tidak benar. Pada satu malam, ada dalam satu kisah setelah Isra Mi'raj, setelah Rasul di Isra Mi'raj pada malam Rajab lah, bulan Rajab, Isra Mi'raj, pulang daripada Isra Mi'raj, malam itu Rasul tidur di rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini kalau tidak salah adik daripada siapa nama? Kurang tak ingat. Ummi Hani lah di rumah. Jadi masa Nabi itu balik daripada Isra Mi'raj, turun daripada langit, tidur di rumah tu. Jadi Ummi Hani ini tengok Nabi Muhammad tak ada dalam kamar tempat tidur. Dia tengok keluar, jalan keluar, sampai di pintu Nabi Muhammad lagi duduk situ. Jadi jumpa Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad, kenapa tidak tidur? Dia bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Setelah menceritakan semuanya perjalanan malam Isra Mi'raj itu,
Ummi Hani itu berkata kepada Muhammad, jangan sampaikan kepada orang lain. Sebab hal itu hal yang luar biasa, orang tidak akan menerima. Takut nanti Muhammad akan dibunuh. Maka melarang, jangan sampaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad berkata, saya memikirkan di sini hanya untuk menyampaikan kepada umat. Apakah pernah saya berdusta tentang hal yang pernah saya ceritakan? Ummi Hani mengatakan, bukan saya tidak percaya bahwa apa yang kamu ceritakan itu benar, tetapi saya takut kamu akan dibunuh kalau menceritakan hal yang luar biasa, tidak diterima oleh manusia. Jadi setelah mengatakan begitu, Nabi Muhammad mengatakan, silakan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Makanya Nabi langsung mengumpulkan orang pada hari itu menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Mulai daripada semenjak kecil hingga sampai dewasa tidak pernah berdusta. Siddiq, amanah, apa yang dia ucapkan itu benar. Lawannya dusta, mengada-gadakan sebuah cerita, itu tidak ada. Ada sebahagian seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu pendusta dia, yang mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini tulisan Nabi Muhammad. Jangan percaya, itu sihir, pemikiran daripada Muhammad, itu Muhammad yang tulis. Bukan. Tidak ada. Tidak, Nabi Muhammad itu bersifat dengan siddiqun siddiq. Nabi Muhammad itu benar, tidak pernah mengada-ngadakan sebuah cerita. Wajib benarnya Nabi Muhammad, mustahil dustanya. Wajib, Nabi Muhammad itu wajib bersifat dengan siddiq, mustahil dusta. Yang keduanya sifat tabligh, artinya menyampaikan. Artinya Nabi Muhammad menyampaikan barang yang dititahkan Allah kepada segala makhluknya. Jadi semuanya yang telah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikannya. Ada 3 tu di luar tu. Qauluhu, amarnya dan nahinya, artinya suruhnya Allah dan tegahnya Allah. Mana amarnya dan nahinya? Suruhnya Allah dan tegahnya Allah. Allah yang mensuruhkan, yang pertama suruh sembahyang sehari semalam 5 waktu, berpuasa, memberi zakat, naik haji. Itu semuanya amarnya daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, bukan daripada dia, bukan keinginan hawa nafsu Nabi Muhammad. Semuanya perintah amarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan larangannya Allah, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, semua larangan. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Tabligh. Itu karena itu sifat yang wajib bagi Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Seperti yang dititahkan oleh Allah itu haram, perintahnya Allah dan nahinya Allah, lawannya mungkar. Lawannya mungkar. Berarti Allah tidak, Nabi Muhammad tidak bersifat dengan mungkar. Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari kepada segala makhluk. Seperti yang dititahkan oleh Allah Ta'ala itu haram, itu ditukarkannya dengan yang halal. Tidak. Berarti Allah menghalalkan zina sehingga Nabi Muhammad mengatakan itu haram. Tidak. Semuanya Nabi Muhammad menyampaikan sesuai dengan perintahnya Allah, tidak pernah mungkar. Tidak pernah dia menukar. Yang ketiga, sifatnya Nabi Muhammad, sifatnya Rasul adalah amanah. Artinya kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepercayaan segala makhluknya Allah, lawannya khianat. Wajib kepercayaannya, mustahil khianatnya Rasul. Yang ketiga, sifatnya Rasul adalah khianat. Sifatnya Rasul amanah. Wajib terhadap Rasul amanah, mustahil khianat. Jadi Rasul ini amanah, kepercayaan.
menyampaikan kepada segala makhluk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang harus padanya itu segala perangai tubuh manusia. Manusia, Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia. Sifat yang harus padanya Allah itu segala perangai tubuh manusia yang tiada membawaki kepada mengurangkan martabatnya Rasul. Sifat manusia, perangai manusia tiada membawaki kepada mengurangkan martabatnya yang maha tinggi seperti sakit dan sehat dan beranak dan beristri dan makan dan minum. Itu Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang, ja'akum akan kamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum. Dalam ayat Allah sebutkan min anfusikum, rasul daripada diri kamu. Apa makna daripada diri kamu? Min anfusikum, rasul itu bukan daripada malaikat, bukan daripada jin, tetapi min anfusikum, daripada diri kamu manusia. Kita manusia, Allah akan mendatangkan seorang rasul daripada manusia. Maka sifat yang harus pada rasul seperti sifat manusia. Mana sifat manusia? Perangai manusia, kawin, sakit, sehat, beranak, beristri, makan, minum, semua ada sifat dengan manusia. Dia punya sifat dengan manusia, tetapi ada kelebihan seorang rasul. Mana kelebihan seorang rasul? Kelebihan seorang rasul, kalau kita keluar peluh kita wangi, bau dia tak sedap. Kalau peluh Nabi macam wangi kasturi. Kalau air ludah kita tidak bagus, tapi kalau air ludah Rasul jadi obat. Pada ketika itu Abu Bakar dengan Nabi dalam sebuah gua itu, ketika Abu Bakar digigit oleh ular, yang menjadi obatnya adalah air ludah Nabi. Nabi berperangai seperti perangai manusia, maknanya perangai ada makan minum, ada beristri, tetapi ada mukjizatnya, ada kelebihannya. Jadi Nabi tetap daripada golongan manusia. Jadi kalau daripada golongan manusia, punya sifat yang harus pada Rasul adalah seperti perangai manusia, makan, minum, sakit dan sehat ada pada Nabi. Maka yang haram atasnya segala perangai tubuh manusia yang membawaki kepada mengurangkan martabatnya Rasul yang maha tinggi, seperti memakan harta yang maka yang haram atasnya segala perangai tubuh manusia yang membawaki kepada mengurangkan martabat. Jadi yang mengurangkan hal-hal yang mengurangkan martabatnya Nabi, perangai berarti yang tidak bagus, ini tidak ada pada Nabi. Seperti memakan harta yang dan mengarang syair. Mengarang syair sesuatu yang mengurangkan martabat Nabi, tidak ada. Yang karut. Karut tu harta yang tidak baik. Harta yang tidak baik. Harta macam tidak harta orang lain yang dapat merendahkan sifat ketinggian Nabi, perangai dia yang dapat merendahkan ketinggian Nabi, tidak ada, haram. Maka yang haram atasnya segala perangai. Haram atas Nabi sesuatu yang dapat mengurangkan martabat. Sesuatu yang dapat mengurangkan martabat, melakukan yang tidak baik, karut. Dan mengarang syair, berarti mengarang syair ini sesuatu yang
tidak baik yang dapat mengurangkan martabat, bernyanyi-nyanyi. Kalau sekarang bernyanyi-nyanyi ini, tidak ada pada Nabi. Mengurangkan martabat Nabi, turun martabat seorang Rasul itu haram pada Nabi. Berarti ini 3 sifat tu yang wajib pada Rasul. 3, yang pertama siddiq, benar Nabi. Yang keduanya tabligh, Nabi menyampaikan. Yang ketiganya Nabi amanah, kepercayaan. Dan yang keempatnya Nabi sifat harus. Makna harus seperti manusia, ada makan, ada minum, ada kawin, ada sakit, ada sehat. Semua ada pada Nabi. Itu harus pada Nabi. Sebab Nabi ini daripada golongan manusia, bukan daripada golongan malaikat. Kalau golongan daripada malaikat, tak makan, tak minum, hanya tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang haram terhadapnya Nabi, sesuatu yang dapat merendahkan martabat Nabi. Sesuatu yang dapat merendahkan martabat Nabi, ini haram. Termasuk contoh sini mengarang syair. Mengarang syair, kalau sekarang ni orang membuat sebuah lagu nyanyian lah, tidak ada pada Nabi itu. Maka adalah hasil makrifah itu mengiktikadkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala jiwa yang awal dan jiwa yang akhir. Hasil daripada makrifah, orang yang makrifah Allah Ta'ala macam mana? Apakah Allah pernah tengok Allah, berjumpa dengan Allah? Ini musannif menjelaskan. Makrifah, hasil makrifah itu mengiktikadkan dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala jiwa yang awal dan ia jiwa yang akhir. Allah yang awal, makna awal la awalalah, tidak ada awal baginya Allah. Qidam, Allah telah ada, sedia. Dan tidak ada akhir. Apa yang ada akhir? Baqa, Allah itu kekal, tidak ada akhir baginya Allah Ta'ala. Ini udah makrifah ni. Dan yang zahir, dan ia jiwa yang batin, mewujud ia sendirinya, dan lemah akal daripada hakikatnya. Makna lemah akal daripada hakikatnya, akal kita tidak sampai untuk mengatakan Allah Ta'ala begini. Allah Ta'ala lemah akal, tidak sampai akal kita untuk hakikatnya. Yang wajib terhadap kita, Allah itu wujud, wujudnya kadim, tidak ada awal baginya Allah, dan baka, akan kekal selama-lamanya. Itu sudah makrifah. Itu makna makrifah. Bukan seseorang menjadi makrifah dia pernah bercakap tentang Allah begini, Allah begitu. Tidak ada. Sebab Allah mukhalafatu lil hawadis. Kalau mukhalafatu lil hawadis, memang tidak ada contoh, tidak ada yang semisal laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak ada yang sesuatu yang sama dengan Allah. Ini hakikat. Hasil makrifah, kita iktikadkan dalam hati kita bahawa Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah yang mewujud dengan sendirinya dan lemah akal daripada hakikat. Kalau hakikat itu bentuk macam mana, di mana, wallahu a'lam lah. Allah itu lebih tahu. Yang wajib kita iktikadkan, yang pertama Allah itu wujud, qidam, baqa. Allah itu la awalalah, dan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Inilah kesempurnaan makrifah Allah Ta'ala pada ahli sunnah wal jamaah, iaitu madhab imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali radhiyallahu anhum. Inilah kesempurnaan. Inilah kesempurnaan makrifah Allah Ta'ala pada ahli sunnah wal jamaah, iaitu madhab imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali radhiyallahu anhum. Berarti kesempurnaan seseorang makrifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ahli sunnah wal jamaah, itulah mengenal sifat yang wajib 20 pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang harus satu sifat. Ini sudah sempurna. Itu yang wajib.
bermula menghimpunkan segala makna yang telah tersebut itu, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula menghimpunkan segala makna yang telah tersebut itu, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua sifat-sifat yang tadi itu terkumpulkan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perbanyaklah kita mengucapkannya. Maka seyogyanya bagi tiap-tiap Islam laki-laki dan Islam yang perempuan berbanyak-banyak kali menyebut kalimah itu, supaya tetap imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya dari dunia datang ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka seyogyanya bagi tiap-tiap Islam lelaki dan Islam perempuan berbanyak kali menyebut kalimah itu. Kalimah mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya tetap iman kepada Allah dan kepada Rasulullah dari dunia datang ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sepatutnya lah. Seyogyanya sepatutnya, semestinya kita ini yang Islam laki-laki dan perempuan memperbanyak. Di mana-mana kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling tidak selesai solat lah. Habis solat, kalau memang tak sanggup 100, 50, tak sanggup 50, 30, tak sanggup 50, 20, tak sanggup juga 10, tak sanggup juga 5 kali ataupun 2, 3 kali. InsyaAllah lah kita coba setelah solat la ilaha illallah. Kita tambah sedikit-sedikit dari 10, 20, 30. Kebiasaan kalau orang 50. Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya tetap iman kita kepada Allah dan kepada Rasul dari dunia kepada akhirat. Nanti pada ketika kita sakratul maut tu, diceritakanlah dalam kitab-kitab, ketika sakratul maut, nyawa nak ditarikkan berarti daripada tubuh kita ni, ada setan, antara malaikat, antara setan ni menggoda kita. Maka banyak yang tidak selamat iman. Kita kadang-kadang haus yang sangat bersangatan haus, sehingga setan itu membawa semacam satu air. Dia akan membisikkan untuk memberi air. Saya akan memberi air untukmu. Tetapi ucapkan Muhammad itu dusta. Macam itulah dia datang. Makanya perbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah semasa kita sehat, Muhammadur Rasulullah semasa kita sehat. Masa sakit pun ucapan itu tetap akan istiqamah, akan tetap. Jadi walaupun dia datang menggoda macam manapun, lidah kita tetap akan mengucapkan, ataupun hati kita tetap akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang orang sudah mau meninggal, kita la ilaha illallah. Jadi orang yang sakit itu pun dia masih ingat kepada harta dia. Mana hartaku ni tu? Tanya yang hal yang lain. Kita la ilaha illallah, dia tanya yang lain. Sebab apa? Sebab masa sehat dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini susah. Susah bagi kita nak mengingatkan dia. Tapi kalau kita sudah terbiasa masa sehat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masa sakit pun, apalagi masa sakratul maut tu. Sebab dengan sakratul maut lah, dengan la ilaha illallah, kita akan selamat iman. Inilah yang kita selalu doakan kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami pada sakratul maut. Mudahkan ya Allah. Dengan apa dimudahkan? Dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang memberitahu kepada kita la ilaha illallah, kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti siapa saja yang mati mengucapkan kalimah la ilallah, dakhalal jannah. Itu pasti. Siapa saja yang matinya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, Allah berarti menjadikan surga kepadanya. Inilah semasa kita sehat ini,
kita memperbanyakkan mengucap la ilaha illallah, mengingat Allah, Muhammadur Rasulullah, mengingat kepada Rasul, dengan sebab Nabi Muhammad yang telah memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya, semestinya, sepatutnya sini. Memperbanyak-banyak kita menyebutkan kalimah la ilaha illallah, sebab sifat yang 20 yang wajib pada Allah, yang mustahil 20 pada Allah, yang harus pada Allah satu, terkumpul semuanya dalam la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berarti sampai kepada tambihun. InsyaAllah fahamlah. Habis itu sikit lagi. Sambung sikit lagi. Tambihun sikit sampai kepada bab lah. Maka apabila hasillah iman itu di dalam hati seperti yang telah tersebut itu, apabila hasil, mana hasil iman, itulah yang wajib pada Allah kita tahu, yang mustahil pada Allah kita tahu, yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, yang terkumpul dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengamalkannya setelah selepas selesai solat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasillah iman itu di dalam hati seperti yang telah tersebut itu, maka ketahui pula olehmu hai talib. Setelah kita tahu, dan kita harus ketahui pula. Apa yang harus kita tahu? Bahwasanya menuntut ilmu dan sembahyang dan lain daripada keduanya itu wajib atas orang Islam lelaki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka ataupun sahaya. Wajib. Farduin. Talib. Talib penuntut ilmu. Ketahui olehmu pula hai talibun, talaba yatlubu talban fahuwa talibun. Dalam tafsir bahasa Arab, talibun itim fa'il, orang yang menuntut. Kita inilah yang menuntut. Kita nama semua sama talib dalam bahasa Arab. Ya talib, wahai orang yang menuntut. Apa yang wajib kita tahu? Bahwasanya menuntut ilmu dan sembahyang dan lain daripada keduanya itu wajib atas orang Islam lelaki dan perempuan, besar ataupun kecil, merdeka ataupun sahaya. Mana merdeka ataupun sahaya, kalau zaman dulu ni ada budak sahaya. Sekarang tak ada lagi. Kita yang sudah merdeka, mana kita bukan budak, bukan sahaya. Wajib setelah kita tahu tentang sifat 20 pada hak Allah, 20 yang mustahil, yang harus satu, yang wajib pada Rasul 3, yang mustahil 3, yang harus juga satu. Wajib pula terhadap kita menuntut ilmu tentang masalah sembahyang dan lain daripada sembahyang, semua yang wajib. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Cukup hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kepada diri saya dan juga kepada semua pendengar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'alna min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal sabirin wa min ibadikal syakirin
المرسلين ومن عبادك المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf di mana ada kekurangan, kesilapan ataupun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.